Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zil Bintang pertama dari kelas di Korbe. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi pra PKMP hari pertama dan hari kedua. Hari pertama ada dua materi yang dijelaskan dari kakak-kakaknya, yaitu ada communication skill dan advokasi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang communication skill dulu. Communication skill materi kemarin dibawakan oleh Bang Ilham Maulana dari Departemen Kaderisasi BEM UNJ dengan tema Better Speak, Better Me. Definisi dari communication skill, kita harus bisa dipahami dan memahami, mendengar dan mendapatkan feedback, dan public speaking yang bagus. Dan ada dua tipe communication, yaitu verbal dengan berbicara atau tulisan. Yang kedua ada non verbal dengan bahasa isyarat atau ekspresi wajah. Cara berlatih communication skill ada dua, yaitu planning untuk kita target jangka panjang dan jangka pendek. Yang pertama ada memperbanyak informasi, banyak bacaan seperti membaca buku, membaca berita, membaca dari semuanya, dari TikTok, dari Instagram, dari Twitter ataupun itu. Menetapkan poin dan bahasan yang akan kita tentukan. Yang ketiga ada practicing dan exercising dengan cara kita membicara di depan kaca, cermin, di kamar kita supaya kita terbiasa. Yang keempat ada survei audience yang akan kita jelaskan juga. Yang kelima ada saling memahami apa yang ingin disampaikan. Jadi kita kalau ingin menyampaikan sesuatu, kita harus memahami hal tersebut, jangan sampai kita tidak mengetahui hal tersebut. Yang keenam ada latihan ya seperti tadi, bicara di depan kaca seperti itu. Yang kedua ada evaluation dan upgrading. Kita harus catat poin kesalahan kita dan evaluasi supaya kita bisa menjadi lebih baik dalam next kita berkomunikasi dan berbicara public speaking. Dan kita jangan lupa harus filter words, atau kita harus memilih kata, mana kata yang harus disampaikan atau kata yang disampaikan, dan kita jangan sampai menggunakan kata-kata yang jelek. Dan itu saja dari materi communication skill. Yang kedua ada materi manajemen advokasi dari Bang Rahman Maulana dengan tema sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Advokasi adalah pembelaan, suatu cara mengajukan, menciptakan atau membuat perubahan kebijakan publik dengan tujuan melakukan perubahan terhadap kebijakan untuk membantu orang-orang. Litigasi, penyelesaian dalam pengadilan, atau non litigasi, penyelesaian di luar pengadilan. Itu adalah dua tipe cara penyelesaian dalam advokasi. Dan HAM sebagai dasar advokasi adalah dasar untuk membela hak-hak manusia yang perlu dibela. Advokasi di kampus, upaya pembelaan secara sistematis dan terorganisir untuk menyampaikan aspirasi dan melakukan perubahan fungsi. Seperti ada pengaduan, pelayanan, pembelaan. Urgensi advokasi, adanya pembelaan dan pendampingan kepada mahasiswa, pencerdasan kepada administrasi UNJ, dan bentuk pembantuan kepada mahasiswa. Dan ada lembaga-lembaga pengadvokasian di kampus seperti advokasi prodi, advokasi fakultas, advokasi UNJ, advokasi UPT atau BK, forum ketua angkatan, forum perempuan, dan tim pembela mahasiswa. Kita kalau ingin melakukan advokasi juga ada teknik-tekniknya, yaitu 1 penyebaran angket, yang kedua lobbying, 3 dialog, 4 debat, 5 negosiasi, 6 petisi, 7 aksi massa, 8 yang terakhir adalah press release. Langkah-langkah untuk membangun advokasi: kenali diri sendiri dan masalah, analisis masalah. Yang ketiga ada mengumpulkan data dan informasi. Yang keempat ada menyusun strategi dan taktik. Yang kelima ada propaganda. Yang keenam ada pengumpulan aksi. Yang 7 aksi, dan 8 evaluasi. Kita bisa menjadi advokasi dengan 1. Minat terhadap gerakan advokasi. 2. Marak terhadap isu yang terjadi. 3. Ada kepekaan advokasi. 4. Ada penjagaan data dan informasi. 5 adalah relasi. Itu materi pra PKMP hari pertama. Dan pra PKMP hari kedua ada materi kepemimpinan, mekanisme pemilu, dan mekanisme sidang. Yang pertama saya akan menjelaskan materi kepemimpinan dari senior Sabit Syaidan, ketua BEM FIK. Dengan tema tersenyum atau membuka mengawali hari harusnya penuh dengan cara positif. Sebagai seorang pemimpin harus mengetahui hal mendetail atau perasaan anggotanya. Jadi kita harus peduli dengan anggota kita, jangan memikirkan kita saja. Yang kedua, menjadi sosok yang peduli dan sosok yang nyaman bagi anggotanya. Leadership, kata senior Sabit Syaidan, leadership is simple,
hal yang biasa dipelajari dan setiap orang memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin. Setiap pemimpin ada masanya dan setiap masa ada pemimpinnya. Yang berarti bukan siapa yang memimpin paling lama, tapi seberapa siap ia menyiapkan generasi berikutnya. Seorang pemimpin tidak boleh menggunakan atau memakai hak anggotanya untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, seorang pemimpin harus memiliki banyak informasi dan banyak mengetahui tokoh pemimpin dunia. Ada 4 simpel, yaitu hal yang harus dimiliki dari seorang pemimpin. Yang pertama adalah visi. Harus memiliki visi, gagasan, dan tujuan dalam masa jabatan. Jadi kita harus ada proker apapun lah pokoknya untuk satu masa jabatan. Yang kedua ada komunikasi. Komunikasi adalah hal yang penting bagi seorang pemimpin apalagi. Yang ketiga ada kompetensi, dan 4 ada aksi. Selanjutnya adalah ada gaya pemimpin. Gaya pemimpin itu ada 4. Yang pertama otoriter. Gaya yang setiap dikatakan pemimpin harus diikuti oleh anggotanya, seperti contohnya adalah Adolf Hitler atau pemimpin di Korea Utara. Yang kedua ada demokrasi. Setiap anggota memiliki hak menyampaikan pendapat seperti di Indonesia. Yang ketiga ada transaksional, memberikan apresiasi kepada anggotanya. Yang keempat ada delegatif, adalah memberikan tugasnya kepada orang kepercayaan. Leader has to be seen, dan pemimpin pasti menderita. Itu kata senior. Materi yang kedua ada mekanisme sidang yang disampaikan oleh Anastasia Oyudanti, Kak Anastasia Oyudanti Saputri dari Fakultas Bahasa dan Seni tahun 2020. Sidang, pertemuan formal organisasi guna membahas masalah untuk mendapatkan tujuan. Alat kelengkapan sidang ada administratif dan non-administratif. Yang administratif ada presensi, tata tertib sidang, surat keputusan, dan notulen. Dan non-administratif seperti ada palu sidang, ruang sidang, dan selanjutnya ada surat keputusan, yaitu terdiri atas nomor surat dan tentang itu adalah visi tentang apa yang ingin dicapai dalam satu masalah. Yang ketiga ada pimpinan sidang legislatifnya minimal ada 1 dan maksimal ada 5, dan harus ganjil supaya tidak sama lah nanti hasilnya. Pimpinan 1 harus itu netral, pimpinan 2 mencatat setiap pendapat, memberi masukan, klarifikasi, dan mengambil kesimpulan. Pimpinan 3 ada mengingatkan waktu dan meminta pendapat. Hak dan kewajiban peserta sidang. Peserta sidang memiliki dua hak, yaitu hak suara dan hak bicara. Hak suara ikut mengambil bagian voting, hak bicara bertanya mengemukakan pendapat. Hak peserta sidang, hak interupsi. Harus saling menghargai, wajib menjaga ketertiban. Dan ada aturan ketukan palu, yaitu ada ketukan tidak beraturan untuk menertibkan peserta sidang, 1 ketukan untuk menggantikan pemimpinan, mengesahkan hasil sidang, dan mengskorsing, 2 ketukan untuk pending atau untuk istirahat, yang 3 ketukan membuka sidang, menutup sidang, dan mengesahkan sidang. Selanjutnya ada bentuk pengambilan sidang, yaitu ada musyawarah, lobbying atau negosiasi, dan voting pemungutan suara. Skorsing yaitu istirahat, pending yaitu isoma. Interupsi adalah izin bicara, izin mengkonfirmasi, izin penguatan, izin klarifikasi, dan izin peringatan. Jenis-jenis sidang, rapat kerja bersama, sidang paripurna, sidang pleno yang dilakukan secara 6 bulan sekali, dan sidang istimewa forum dan forum tertinggi Okmawa. Materi ketiga dari pra-PKMPR kedua yaitu mekanisme pemilu yang dijelaskan oleh Kak Anastasia Wahyu dan Saputri dari FBS 2020. Pemilu yaitu pemilihan umum. Urgensi pemilu adalah sistem demokrasi, regenerasi, dan menjalankan peraturan Okmawa. 2. Dasar hukum pemilu. 1 ada AD atau ART Okmawa. 1 ada Pilex, yaitu PU berdasarkan dari PU UNJ nomor 3 tahun 2022 tentang pemilihan eksekutif. Yang kedua ada Pileg, yaitu ada PU UNJ nomor 2 tahun 2022 tentang pemilihan legislatif. Jenis pemilu di UNJ ada 2, dari legislatif dan eksekutif. Legislatif ada MTM UNJ, BPMF UNJ, LLMP, BLMP, DPMP, dan LPMP UNJ. Dan eksekutif ada untuk memilih ketua dan wakil BEM UNJ, pemilihan ketua dan wakil BEM fakultas, pemilihan ketua dan wakil BEM Prodi. Yang keempat ada perangkat pemilu, yaitu ada 6. Yang 1 ada panitia seleksi, 2 ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Yang ketiga ada panitia pengawas pemilu atau Panwaslu. Yang keempat ada Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Yang kelima ada peserta pemilu, dan keenam ada tim sukses. Dan itu saja yang saya jelaskan dari materi dari pra-PKMPR pertama dan pra-PKMPR kedua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.